Ini bangsa diberkati kalau menurut saya. Orang-orang itu seberapapun bersedia untuk berbagi. Dan ini kan Satu studi kan menunjukkan Indonesia itu salah satu negara yang paling dermawan orang-orangnya. Sebagian besar justru tidak dinikmati oleh kelompok bawah. Nah, antara lain adalah LPG, baik kelompok usia tinggi di anak karena mereka kan belum berpendapatan, turun di usia produktif, naik lagi di lansia, dan dengan struktur labor market kita yang informal. Yang ketika orang sudah nggak tua, bisa kerja lagi, nggak bisa punya pendapatan, nggak punya pensiun, dia miskin otomatis. Akses pendidikan seharusnya kemudian itu juga bisa di-tagging sebagai program penanggulangan kemiskinan. Karena sekali lagi yang namanya program kemiskinan betul. Akarnya itu adalah nggak berpendidikan, kesehatannya rendah, tempat tinggal yang kemudian minim, tanpa fasilitas dan lain sebagainya gitu. Negara untuk menjadi maju, backbone-nya itu adalah kelas menengah. Kelas menengah yang kokoh gitu, Mas. Karena kelas menengah kita tuh kemudian harus diakui, Mas, rentan. Ya 3 tahun, 4 tahun terakhir itu kita punya job creation sekitar 11 juta, Mas. Cuman yang 5,5 juta, sekitar 50% itu adalah nggak bisa dikatakan sebagai decent job. Sebagai pekerjaan yang berkualitas. Itu tadi, pekerjaan informal begitu. Anggaran daerah untuk pembangunan, ya fiskal untuk pembangunan. Jadi nggak terjebak mindsetnya itu, jangan sampai kemudian merekrut, me-hire ASN sebanyak mungkin, karena akhirnya menjebak, Mas. Tapi ya udah, yang sudah terjadi kan sudah terjadi. Tapi yang kedua itu adalah menurut saya juga penting untuk memobilisasi dukungan dari non pemerintah. Nah, ini ya kuncinya gitu. Ya, karena sekali lagi urusan kalau kita lihat, Mas, resource di luar pengelolaan pemerintah itu besar. Ya, swasta, ya kemudian filantropis. Ya, dan bahkan kemudian yang nggak mengelola uang juga ada sumber daya pemikiran universitas, NGO. Itu bisa dimobilisasi, berkolaborasi dengan pemerintah. Saya nggak mungkin, ya kita mendengar ada istilahnya pentahelix lah, tapi mungkin jadi kedengaran klise gitu ya. Ya, tetapi ini penting sebetulnya kemudian memobilisasi kerjasama. Nah, ketiga menurut saya juga penting ya ke depan, kalau saya cenderung untuk kemudian pemerintah pusat harus sudah mulai secara bertahap membesarkan porsi yang ditransfer ke daerah. Faktanya kebalikan loh, Mas. Faktanya kebalikan, dipotong. Dipotong. Tapi kalau saya saya pribadi. Ini pendapat ini kita kan. Kenapa, Mas? Karena kalau kita lihat kemiskinan kita, itu kan makin mengecil ya, Mas. Ketika bicara kita makin mengecil, dan ini salah satu cara sebetulnya untuk kemudian bisa meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan. Ketika kemudian dia makin di bawah 1 digit, di bawah 10%, ada 2 hal yang kemudian harus diperhatikan. Yang pertama adalah ini makin mengarah kepada kemiskinan yang core. Atau kemiskinan ekstrim, yang itu perlu kemudian pendekatan konvergensi, multiple intervention tadi. Tapi kedua, Mas, nature kemiskinannya itu juga makin nggak seragam, gitu. Jadi tidak bisa kebijakan generik lagi. Nggak bisa kebijakan generik lagi, artinya nggak bisa kemudian semuanya pusat, gitu. Nggak bisa dia harus kemudian ditangani dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian khas, yang kemudian spesifik, gitu. Nah, kalau bicara kebijakan yang khas, yang spesifik, yang unik terkait dengan budaya tertentu, terkait dengan geografis tertentu, nggak bisa pemerintah pusat customize kemudian. Terlalu generik sih kebijakan pusatnya gitu. Nah, jadi kemudian caranya bagaimana? Caranya kemudian dengan membesarkan transfer kekuatan fiskalnya kepada daerah untuk menguatkan kekuatan fiskal, tapi juga untuk daerah bisa punya resource mengintervensi dengan kebijakan-kebijakan yang customized. Tapi bisa di-tagging oleh pemerintah pusat bahwa ini untuk ini itu asal untuk yang kemiskinan ini tadi. Jadi untuk kemudian meng-customize sesuai dengan permasalahan kemiskinan di daerah tersebut. Wah, ini menarik ini ya. Jadi tadi saya garis bawahi bahwa Mas Elan ini juga melihat bahwa bagaimanapun kita mengakui karena berbagai persoalan kekuatan fiskal pusat ini kan sedikit, terutama 2-3 tahun terakhir ini dan sekarang masih itu makin sempit, nanti juga berdampak juga kepada transfer ke daerah dan kemungkinan juga kondisinya
di daerah juga mayoritas kan juga begitu. Maka ini kita ini tetap harus diatasi. Di sisi lain sebenarnya pihak non pemerintah ya, filantropis keagamaan kah, filantropis apapun itu ini bangsa diberkati kalau menurut saya. Orang-orang itu seberapapun bersedia untuk berbagi. Dan ini kan kita satu studi yang menunjukkan Indonesia itu salah satu negara yang paling dermawan orang-orangnya. Nah, kemudian yang ketiga juga kita tidak anti ya dengan apapun yang misalnya dari asing kan, dari apa, selama dalam konteks ini. Tetapi ini kan kalau didirijeni, kalau saya tidak salah tangkap tadi, dipimpin lah oleh pemerintah daerah dalam konteks isunya, dalam konteks arahannya mungkin bisa lebih efektif kan, itu ya gitu. Dan ini memerlukan pimpinan daerah yang memang tidak soal politik saja, tapi memang menghargai, karena tadi evidence itu atau ya teknokratik kita sebutnya, semua harus berdasarkan fakta, kajian, data itu kan seperti itu. Nah ini saya lihat di paparan Mas Elan ini ada beberapa upaya kemiskinan dalam 5 tahun terakhir. Artinya kita ini netral lah ya, ini semua punya plus minusnya, tapi nyatanya memang ada ini. Kemudian itu ada beberapa contoh. Nah, sejauh yang Mas Elan amati dalam 5 tahun ini, mana di antara program-program, semua tentu ada hasilnya ya, tetapi yang kelihatannya cukup membantu ya dari sisi apapun, itu yang mana dan dengan sedikit penjelasannya Mas. Jadi saking banyaknya, jangankan pemirsa nih, saya yang ekonom saja kadang nggak bisa membedakan itu. Ya, ya ini kita kalau dari sisi jenis program ya untuk penanggulangan kemiskinan, dari sisi ingredientnya sebetulnya kita sudah relatif lengkap, Mas. Lengkap ya, semua sisi ya, semua aspek. Sisi gitu ya. Ditambah di luar sini, jadi ini kan sebetulnya yang masuk kategori sebagai perlindungan sosial. Mas. Oh, ini perlindungan sosial ya. Cuman juga saya mungkin perlu tadi kalau di salah satu slide-nya Mas Awalil itu kan anggaran perlindungan sosial sampai 500 hampir 490 sudah. Nah, kita perlu kemudian mungkin 500 triliun itu untuk apa aja sih gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat by program, ini program-program perlindungan sosial ini ya, itu ada yang kemudian yang kemudian sebetulnya masuk kategori sebagai bantuan langsung, targeted. Ada yang kemudian dalam tanda petik tidak targeted. Ya, yang targeted itu ya misalnya kayak PKH, program sembako. Ya, ini lansia kecil sekali ya. Terus PIP itu pemerintah ada by name by address-nya ya. Pemerintah udah punya data by name by address ya, walaupun memang dengan tadi ada kritik untuk ininya, tapi ada. Tapi ada, kemudian artinya itu jadi dasar untuk pensasaran siapa yang kemudian harus disasar gitu. Nah, tapi di antara ini juga kemudian ada ya yang kemudian tidak targeted, Mas. Dan ini yang menjadi isu juga ya, karena memang programnya cenderung kemudian tidak sebagian besar justru tidak dinikmati oleh kelompok bawah. Nah, antara lain adalah LPG. Ya. Terlepas dari peristiwa kemarin ya, dasar persoalannya ada memang. Saya pengen katakan juga, Mas, prinsipnya, tujuannya itu sebetulnya mungkin bisa dikatakan benar, Mas. Karena yang ingin dilakukan kemarin itu kan begini, Mas. Jadi berangkat dari concern yang benar, bahwa kemudian subsidi LPG ini itu tidak tepat sasaran, mayoritas justru dinikmati oleh kelompok yang non miskin. Nah, pemerintah dalam konteks LPG ini hanya bisa mengontrol harga subsidi sampai pangkalan. Nah, sehingga kemudian diputuskanlah, kemudian masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang berhak itu harus membeli subsidi di pangkalan gitu. Karena kalau pengecer itu kan kemudian bebas. Memang kemudian dengan menambah margin gitu. Nah, tapi masalahnya pangkalan tuh sedikit. Mas. Sehingga tercipta antrian. Ya, kemudian ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya kemudian bicara teknokratisme, bicara kebijakan teknokratik itu juga perlu dengan mendesain atau kemudian memikirkan eksesnya, Mas. Karena bicara desain di atas kertas dengan kemudian ketika diimplementasikan itu ada gap, Mas. Ada gap. Kalau di atas kertas kita tahu hitung-hitungannya efisiensinya apalagi berapa. Kalau pas di atas kertas kurang banyak data kan, kurang lengkap datanya, lebih parah lagi. Kita cuma bisa menghitung sebetulnya. Tapi ketika implementasi
itu kemudian ada faktor-faktor non teknokratis yang harus dihitung, termasuk tadi gitu loh ya. Orang antri, kemudian. Nah, ini yang seharusnya disiapkan dulu. Disiapkan gitu. dulu baru diputuskan. Ya, misalnya paling gampang adalah yang ya bukan paling gampang, tapi salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan memperbanyak pangkalan. Menjadikan pengecer sebagai pangkalan atau kemudian subpangkalan. Gitu untuk kemudian mendistribusikan, memastikan bahwa kemudian bagaimana mereka tetap bisa untung, tetapi harga subsidinya kemudian bisa dijangkau, bisa diakses juga oleh kelompok yang bawah gitu. Itu contoh ya. Ya, itu contoh aja Dan gitu. besar ya. Besar, Mas. Besar itu 72. Iya. Belum lagi subsidi listrik. Di sini yang mungkin belum termasuk adalah subsidi listrik. Iya, yang itu kemudian di atas 100 triliun, Mas. Oh, gitu. Jadi yang kalau kita 500 itu, kalau bantuan-bantuan langsungnya paling maksimum 150, Mas. 350-annya itu adalah subsidi energi dan subsidi pupuk. Tidak bisa membayangkan 500 itu begitu saja ya, yang seperti itu. Betul. Nah, jadi yang justru sekarang, ini kemudian antara lain kalau kita mau bicara penanggulangan kemiskinan untuk bisa lebih efektif, ya antara lain sebetulnya dengan mereform ini, memastikan bahwa anggaran pemerintah yang di-spend, yang dialokasikan untuk subsidi energi khususnya, itu minimal lebih banyak dinikmati kelompok bawah. Itu dulu ya. Untuk mendukung kelompok bawah. Gitu. Nah, jadi ya banyak caranya. Prinsipnya kan kemudian menggeser dari subsidi yang namanya subsidi barang menjadi subsidi orang. Gitu. Nah, tapi sekali lagi ini nggak seperti membalikan tangan. Ini harus memikirkan tahapan-tahapannya, harus dipersiapkan begitu, Mas. Ya. Ini jadi agak. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Awalil tadi, ini program mana yang kemudian kami termasuk dan saya juga terlibat di dalam melakukan kajian, melakukan evaluasi, ya, merancang perbaikan program. Kalau mungkin menunjuk 1-2 termasuk program yang efektif itu adalah PKH. PKH kami pernah mengevaluasi di 2013-2014. PKH kemudian meningkatkan transisi dari dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Karena masalah pendidikan kita tuh, Mas, itu di pendidikan menengah. Yaitu kemudian kalau pendidikan dasar kita udah universal, Mas. Ya tentunya ada room to improve antara lain kualitas. Ya, bagaimana kualitas pendidikan, outcome pendidikan. Tapi kalau akses udah hampir 100%. Nah, partisipasi yang di kelompok yang di pendidikan menengah ini yang menjadi masalah. Karena dari SD, dari kelas 6 ke kelas 7, dari 100% 98-99% turun drop ke 60-70%. Banyak ya. Banyak, 70%. Terus dari ntar kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, jadi kelas 9 ke kelas 10, drop lagi, Mas. Ya. Itu ya satu itu adalah ini sudah beberapa tahun terakhir ya. Ya, ini satu masalah supply side, Mas. Jadi memang jumlah sekolahannya memang jumlah SD paling banyak, SMP turun, SMA lebih sedikit lagi. Nah, kalau kemudian ini selalu terjadi kan memang ada seleksi alam. Tetapi juga ada faktor-faktor lain di demand side-nya juga. Jadi kemudian memang nggak punya biaya, nggak punya insentif dan lain sebagainya. Soal bayar SPP aja kan. Betul. Sekolah gitu. Berarti tidak kerja. Betul. Nah, PKH itu bisa kemudian mendorong. Dan PKH juga kemudian sudah ada kajiannya ya. Memperbaiki, meningkatkan perilaku kesehatan. Plus kemudian mengurangi stunting. Gitu. Nah, tapi itu 2013-2014. Sudah 10 tahunan ya PKH 10 tahunan. Nah, kebetulan dengan dasar itu, ya dengan dasar hasil evaluasi itu, program ini kemudian diekspansi. Diekspansi. Ya. Nah, tapi ekspansinya ini kemudian dengan, menurut saya ya, dengan tidak memperhatikan bahwa nature program PKH sebagai program bantuan bersyarat. Program conditional cash transfer. Bantuan bersyarat itu atau conditional cash transfer itu beda dengan BLT yang unconditional cash transfer. Kalau ngasih BLT ya kasih aja udah cukup udah. Nggak diukur apa nanti dia dipakai untuk apa nggak. Sebetulnya bukan pada pemanfaatan, tetapi pada gini. Kalau PKH itu saya memastikan Mas Awalil diberikannya kepada ibunya, Mas. Kepada ibunya. Sampai begitu. Kalau ibunya kemudian ibu hamil, memastikan bahwa ibu harus memeriksakan kehamilan ke puskesmas. Iya, jadi ada ininya ya. Ada syaratnya. Gitu, makanya bantuan bersyarat, Mas. Kalau punya anak balita, prasekolah harus diperiksakan ke posyandu atau puskesmas. Kalau kemudian punya anak sekolah harus disekolahkan. Ya dengan bantuan pemerintah juga. Gitu, dapat PIP macam-macam, ya. Nah, ini harusnya dilakukan, Mas. Tapi ketika programnya ekspansi mulai 2016 jadi banyak banget. Makin banyak
pemantauan compliance terhadap kurang kondisionalitasnya, mengikuti penambahan jumlah betul, sasaran itu. Sehingga kemudian kita menduga kuat bahwa efektivitasnya turun. Nah, sementara program sembako ini juga ya, dia transisi dulu dari Raskin, Mas, Iya, betul. ke voucher. Dulu kan kita Raskin tuh. Raskin program penting yang ngasih bantuan beras. Kenapa penting? Karena 30% budgetnya orang miskin itu untuk beras, Mas. Iya, betul. Jadi kalau beras itu kemudian orang miskin harus semuanya beli, ya. Iya. Harga beras yang memang cenderung naik itu, ya, itu kemudian membuat kesejahteraan turun. Iya. Makanya kemudian dikasih program miskin itu penting. Tapi kita dengar tuh bertahun-tahun, ya, kajian Raskin menunjukkan ada masalah kualitas. Ada masalah kualitas berasnya, ya. Ya, kualitas beras. Terus kemudian terlambat, rapel, ya. Kemudian berasnya harusnya 15 kilo diterima, itu cuma 5 kilo, sepertiganya. Ya, dengan masalah macam-macam gitu. Ya. Kita bisa diskusi next time, Mas. Ya. Nah, diperbaiki sebegitu rupa, tetap aja kemudian nggak berulang masalah itu. Berulang masalahnya. Nah, 2016 kita usulkan untuk diganti. Ya, karena menurut kita masalahnya yaitu antara lain adalah rantai distribusi yang kemudian terlalu panjang. Nah, ini tradisional sekali kan, Mas? Iya. Pengadaan beras disimpan di gudang Bulog, diantar fisik. Iya. Ditaruh desa, kepala desa harus nganterin ke rumah-rumah. Iya, berapa gitu. panjang itu yang dibuat main politik macam-macam. Iya, gitu. iya, Nah, iya. dengan ini kita ubah menjadi program yang kemudian pemerintah langsung transfer ke Petani. akunnya si penerima manfaat dalam bentuk voucher pangan, voucher elektronik. Dengan voucher itu, kalau dia nggak punya beras, dia bisa beli beras di warung sekitarnya, sehingga bisa mengangkat ekonominya juga. Kalau dia udah punya beras, petani udah punya beras, Mas, ya, dia bisa beli telur. Gitu. Asal sembako ya. Asal ya sembako. Ada ya. Nah, ada itemnya. 2 tahun pertama itu kemudian cuma beras dan telur, tapi kemudian tahun 2019-2020 itu ditambah itemnya, item pangannya. Nah, ini kita evaluasi, Mas. Jadi kemudian bisa meningkatkan akurasi, bisa meningkatkan manfaat yang diterima dibandingkan ketika Raskin gitu. Ya. Nah, tetapi Mas, ceritanya kurang lebih kalau nggak diikuti, nggak dikawal, ya, dinamika ini Indonesia kan reshuffle segala, ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, itu kalau nggak dikawal, akhirnya kebijakan-kebijakan terhadap program itu juga berubah, Mas. Yang semula berjalan sangat bagus bisa berkurang bagusnya aktivitasnya. Dan di situ kemudian dinamika kebijakannya memang kemudian ya akhirnya berpengaruh juga terhadap efektivitas program. Tapi sejauh sampean lihat memang PKH dengan sembako ini kayaknya termasuk yang harusnya bisa dipertahankan asal dikawal dan disempurnakan ya. Betul. Iya. Betul. Nah, juga penting sebetulnya, tapi sekarang ini kita masih kecil, Mas. Indonesia makin perlu. Ya, kita belum pernah mengevaluasi, tapi ini kalau kita melihat pembelajaran dari luar. Indonesia makin perlu program untuk dukungan kepada lansia, kepada disabilitas. Kenapa? Karena kemiskinan kita, Mas, itu makin dijelaskan dengan kemiskinan lansia. Jadi kalau kita lihat kemiskinan baik kelompok usia, tinggi di anak, karena mereka kan belum berpendapatan, turun di usia produktif, naik lagi di lansia. Nah, Indonesia ke depan ini, itu aging populasinya makin besar, Mas. Nah, sehingga kalau ini kemudian dan dengan struktur labor market kita yang informal, yang ketika orang sudah nggak tua, bisa kerja lagi, nggak bisa punya pendapatan, nggak punya pensiun, dia miskin otomatis. Nah, sehingga harus punya namanya kemudian program lanjut usia atau di tempat lain disebut dengan social pension, sambil transisi kemudian memperkecil yang kelompok informal. Nah, Jakarta punya, Mas. Oh, Jakarta kartu lansia Jakarta. Oh, iya. Ya, ada 3 setahu saya. Kartu lansia Jakarta di Aceh Jaya ada, Jogja juga mulai punya. Gitu. Karena saya termasuk yang saran kepada karena yang nasional kecil banget ya masih ya. Nasional kecil dan kemudian hanya 29.000 Mas. Tapi mungkin bagusnya ini untuk program daerah loh sebenarnya. Bisa juga di supervisi itu sama supervisi. Ya, artinya kalau program daerah kemudian harus dibantu fiskalnya. Betul gitu. Karena kelompok lansia miskin kita tuh bisa 3-4 jutaan, Mas. Yang sekarang dicakup baru 29.000. Iya, jauh banget ya. Oke. Gitu. Siap itu. Ya berarti ini
yang program yang apa itu seperti subsidi listrik, subsidi energi itu perlu reform agar lebih tepat sasaran. Ya. Program-program seperti sembako, PKH dan tadi tambahan lansia ini, terutama yang 2 yang sudah sempat berjalan baik, mungkin sedikit menurun, ini perlu direvitalisasi lah, dikawal. Sebenarnya pengawalan kan juga nggak hanya dari pemerintah dong, kita masyarakat sipil, baik itu perguruan tinggi atau masyarakat sosial, sebenarnya kan patut mengawal ini ya, nggak perlu teriak-teriak, tapi kita bantu data, bantu ini. Nah terus tadi di luar semua ini, tadi berulang-ulang di beberapa paparannya itu ada soal exclusion error. Nah, coba dijelaskan, Mar. Ya, salah satu efektivitas dari program perlindungan sosial yang bersasaran, Mas, itu adalah akurasi data pensasaran. Ya, akurasi data pensasaran. Jadi intinya adalah bagaimana program bisa mencapai, bisa menjangkau kelompok yang membutuhkan. Ya, nah, Indonesia sudah mulai membangun basis data untuk pensasaran program secara sistematik sejak 2000, setelah berdirinya TNP 2K di 2011-2012. Ya, kita membangun yang namanya basis data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan dengan mencakup sekitar 40% masyarakat terbawah. 40% terbawah. Itu sekitar jumlahnya sekitar 26 juta keluarga. Keluarga ya, bukan orang ya, 96-97 juta individu. Hampir 100 ya, iya, hampir 100 juta. Nah, jadi untuk itu kemudian program-program pada semenjak 2012 itu bergeser, udah mulai menggunakan data ini. Terus data itu diperbaiki ya. Diupdate lah ya. Diupdate di 2015 dan selanjutnya kemudian sampai sekarang kita punya beberapa data. Nah, tapi selalu begini, yang menjadi pembelajaran juga penting ya. Untuk kemudian memang selalu mengupdate data gitu. Nah, masalahnya updating dengan cara tradisional, yaitu kemudian minta laporan, melakukan mengirimkan tenaga lapangan door to door, itu mahal sekali, Mas. Kayak sensus jadinya. Kayak sensus, persis. Sensus itu sangat mahal. Persis gitu. Dan kan nggak mungkin, kalau kayak gitu kemudian nggak mungkin dilakukan setiap tahun. Pertama kali saja begitu. Betul. Jadi kalau berikutnya harus dipikirkan cara lain. Nah, ya sebetulnya dengan cara yang sekarang itu bisa dilakukan dengan teknologi, dengan kemudian pelaporan gitu dan lain sebagainya. Dan satu yang kemudian juga penting ya, dan sampai sekarang masih dalam tahap upaya untuk mengembangkannya, apa yang disebut dengan on-demand application. On-demand application itu di luar negeri sebetulnya, yang kalau di negara maju, Mas, yang namanya program bantuan untuk kelompok miskin itu sifatnya hampir semua on-demand. Di Australia, di Amerika. Jadi yang meminta adalah yang membutuhkan. Gitu. Jangan sok tahu pemerintah ini. Ya gitu. Jadi karena memang kebetulan kelompok miskin juga udah kecil, gitu ya. Jadi yang butuhkan bisa juga ya. Jadi dan terdidik juga relatif. Program-program welfare kecil gitu ya. Nah, jadi memang kemudian yang membutuhkan itu kemudian yang dan karena kemudian definisi atau program itu bukan hanya mensasar yang miskin, tapi juga yang tadi difabel, kemudian yang lansia, mungkin veteran dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya, tetapi semuanya itu kemudian harus mendaftar. Oh, itu gitu. Kuncinya ya. Ya. Nah, mendaftar, masalahnya di Indonesia juga nggak bisa, Mas, mendaftar. Susah. Bayangin kalau kemudian ada 25 juta miskin tadi, dan bahkan yang non miskin juga mungkin mendaftar, Mas. Nah, jadi Indonesia itu sebetulnya harus tetap mengandalkan data tadi, tetapi dengan juga kemudian dengan membuka tadi. Nah, kita bicara exclusion error, Mas. Tadi. Exclusion error itu kan definisinya, ya definisi sederhananya adalah ini error pensasaran di mana kemudian yang seharusnya teridentifikasi sebagai miskin atau tidak mampu dan sehingga harusnya memperoleh program tidak memperoleh program. Gitu. Atau tidak teridentifikasi sebagai miskin. Gitu, ya. Nah, lawannya adalah inclusion error. Gitu. Inclusion error juga terjadi nih, Mas, gitu. Jadi mereka yang seharusnya tergolong sebagai tidak miskin, tidak berhak dan mampu dan tidak berhak, ternyata kemudian tergolong sebagai miskin atau tidak mampu dan sehingga kemudian mendapatkan program. Gitu.
Nah, dua-duanya ini sama-sama masalah sekarang, Mas, gitu. Nah, jadi memang cara untuk peningkatan akurasi pensasaran itu adalah dengan memperbaiki metode pengumpulan. Metode pengukuran. Cuman juga itu nggak mengandalkan, nggak kemudian menjamin bahwa masalah exclusion error itu akan kemudian teratasi. Ya dengan kondisi geografis kita yang seperti ini, dengan orang yang masih nomaden, ya itu pasti selalu ada yang kemudian nggak terdata, atau terdata. Ya, saya misalnya Mas Awil mewawancara saya pada saat ini, saya kemudian memang kelihatan wah ini nggak butuh nih, karakteristiknya bagus. Besok bisa saja kemudian terjadi hal-hal yang membuat kehilangan pekerjaan misalnya. Misalnya gitu bisa. Benar. Itu kemudian sistem pensasarannya harus memungkinkan saya kemudian melapor, mendaftar. Saya minggu lalu nggak butuh bantuan pemerintah, tapi hari ini saya butuh gitu. Dia harus ada namanya kemudian window di mana kemudian dia bisa memastikan ke sistem saya sekarang butuh, status kesejahteraan udah berubah dan saya sekarang butuh bantuan. Nah ini yang harusnya dikembangkan ke depan di Indonesia. Harusnya juga bisa kebalikan dong. Setelah 6 bulan orang ini punya pekerjaan, mampu, mestinya sistem bisa memungkinkan mengeluarkan dia kan, secara teoritis lah ya. Dan antara lain sebetulnya bisa dimulai dengan memastikan bahwa yang namanya program bantuan sosial, PKH, kayak PIP, kayak program sembako, itu ada usia kepesertaannya, Mas. Dan dimanapun yang namanya program bantuan sosial itu bukan program permanen, Mas. Gitu. Ya. Jadi kalau satu keluarga dapat PKH bukan berarti seumur hidup dapat PKH. Dia harusnya kemudian 3 tahun, 4, maksimal 5 tahun. Nah, setelah itu kemudian selesai. Apakah kemudian setelah setelah didaftar ulang dia masuk lagi, lain masalah gitu. Cuman pemahaman bahwa yang namanya proteksi, bantuan sosial, perlindungan sosial itu temporary, dan itu bersyarat kan berarti. Iya, itu kemudian harusnya dipahami oleh masyarakat. Jadi sehingga kemudian orang nggak tergantung memang, ya, nggak kemudian addicted dengan bantuan sosial gitu. Ini saya sampaikan ya keluhan banyak netizen. Saya kira Mas Elan juga pernah dengar. Jadi kan terasanya secara konsep teknokratis sistem, apalagi belajar dari penerapan di berbagai negara tentang, karena ada rujukannya semua kan, ini bisa diminimalisir lah ya, inclusion and exclusion error ini. Tapi konon dari komentar-komentar itu di Indonesia ini kan bercampur dengan ya tanda petik politik, ya tidak harus politik nasional, kan bisa politik lokal, bahkan konon itu bahkan pemilihan kepala desa saja bisa mempengaruhi inklusi. Ini benar nggak ada informasi begitu? Betul. Jadi ini termasuk tadi yang kemudian saya sampaikan ya. Jadi dulu ketika Raskin, Mas, bayangkan Raskin itu program yang berasnya diadakan oleh pemerintah pusat ya lewat Bulog. Bulog melakukan pengadaan beras dari gudang-gudang Bulog ya, Dolok itu di daerah itu kemudian didistribusikan ke desa dan menjadi tanggung jawab dari kepala desa atau aparat desa untuk mendistribusikan. Ketika kemudian diserahkan kepada kepala desa atau aparat desa, kan itu source of power, Mas. Powernya diberikan makanya ke dia. Kita juga pernah melakukan kajian kualitatif yang menunjukkan di sebagian tempat dijadikan sebagai instrumen politik. Instrumen politik lokal. Dia hanya membagikan kepada kemudian si konstituennya yang memilih dia, yang dekat dengan dia gitu, Mas. Dengan kartu sembako itu bisa diminimalisir, ya, relatif bisa diminimalisir. Karena kemudian penentuan mereka-mereka yang memperoleh yang layak, yang memenuhi kriteria dari data pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, transfernya langsung ke rekening yang bersangkutan. Jadi meminimalisir ya. Jadi memangkas tadi, Mas. Gitu. Nah, kalau PKH gimana? Sama gitu. Ya, jadi kemudian sama juga. Kemudian kan sekarang hampir semua program transfer dari pemerintah pusat ke rekeningnya si penerima manfaat. Meskipun tadi ya catatannya Mas Elan tadi. Betul. Tapi data pemerintah pusat kan juga bukan barang keramat yang sempurna. Ya, selalu kemudian ada yang tertinggal, ada yang tercecer, ada yang nggak terdata, ada yang berubah kesejahteraannya. Nah, itu tadi. Pemerintah pusat dan juga daerah ini harus punya yang namanya tadi sistem on demand, sistem pendaftaran mandiri yang memungkinkan mereka yang tadinya mereka yang exclude dari data pemerintah, mereka yang berubah status kesejahteraannya memungkinkan untuk kemudian appeal untuk mendaftar. Kalau makin dijelaskan Mas Elan ini, saya melihat bahwa
ini mungkin salah satu titik krusialnya adalah kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah loh. Kelihatannya kan begitu ya. Karena nggak mungkin Mas, kemudian pemerintah pusat menyelesaikan semuanya. Iya. Itu yang namanya pemerintah daerah tuh ya at the end kan mendekat. Ya mungkin ada ada concern terhadap kapasitas, kualitas dari pelaksanaan pemerintahan di daerah dan lain sebagainya. Cuman at the end ini kan sistem yang sudah kita pilih sejak tahun 2000. Iya, betul. Bahwa kemudian di tahun 2000 negara ini memilih yang namanya sistem otonomi daerah. Iya. Ya, ini proses yang memang harus kita lewati kalau bahwa ada beberapa kelemahan ya itu harus gitu. Tapi sejauh karena kebetulan saya relatif mengamati ya Fiskal. Saya lihat transfer ke daerah itu terkait kemiskinan ini semacam disisipkan saja. Misalnya ada dana desa, ada sih disebut-sebut soal kemiskinan. Tapi tagging untuk dana desa terhadap kemiskinan itu tidak misalnya menjadi pengawas PKH apa gitu, agak kurang. Apalagi yang lain-lain yang transfer khusus dan artinya ini mungkin perlu loh agak lebih ya istilahnya kan tagging ya itu ya kalau pusat itu di tagging itu kelihatannya perlu tagging khusus loh untuk soal program kemiskinan. Begitu ya Mas kayaknya ya. Iya, tinggal dicari ininya ya. Dan kalau saya menganggap begini, intinya nggak perlu eksklusif kemiskinan. Jadi bahwa jadi gini, program untuk meningkatkan akses pendidikan seharusnya kemudian itu juga bisa di-tagging sebagai program penanggulangan kemiskinan. Karena sekali lagi yang namanya program kemiskinan betul. Akarnya itu adalah nggak berpendidikan, kesehatannya rendah. Kesehatan itu yang paling krusial tadi, akses kepada air bersih, kan begitu toh. Tempat tinggal yang kemudian minim tanpa fasilitas dan lain sebagainya gitu. Saya coba tafsirkan dari BPS Mas. Atas, menengah, bawah kan sudah sering disebut. Saya lihat di data BPS itu lalu ini yang terbaru kan, ada menuju kelas menengah, ada menengah. Itu yang dari BPS. Ada ukurannya berdasarkan pengeluaran atas. Nah, kalau rentan miskin. Nah, di si miskin ini kan ada miskin ekstrim toh. Tadi ini penting pemirsa ya, jangan sampai membedakan tadi kan disebut-sebut miskin ekstrim dan miskin umum. Si miskin ekstrim ini termasuk di data miskin, jangan sampai ini bukan ditambahkan. Nah, dulu dikenal istilah hampir miskin meskipun sekarang jarang dipakai ya. Karena miskin itu yang masuk ke sekarang ke rentan miskin. Jadi kalau dipakai yang lama kan dua nih. Ini yang baru, yang lama itu malah menurut saya lebih dibagi dua kan. Hampir miskin itu dulu kalau tidak salah saat di atas 1, di bawah 1,2 ya kalau tidak salah. Yang rentan miskin itu yang 1,2 sampai 1,4 garis. Tapi apapun ini kan menurut saya ini menarik. Artinya bagus nggak kalau klasifikasi ini lebih diperjelas dan itu berarti tadi tujuan-tujuan dari program itu lebih tersasar. Tapi nanti di komentar yang satunya lagi next tentang jumlahnya. Nah ini kan yang yang menuju kelas menengah, berarti ini kan belum kelas menengah. Ini jumlahnya bertambah tapi yang si kelas menengahnya turun. Nah, memang kalau dianggap kelas menengah dua-duanya sebenarnya totalnya sih nggak berkurang Mas. Ya persentase berkurang ya. Lalu yang rentan miskin ini agak naik kan, yang miskin turun sedikit. Ini kan data ini gimana bunyinya termasuk dengan yang tadi? Iya. Jadi gini Mas ya. Jadi saya sering mendengar juga sesuatu yang saya kira perlu diluruskan ya. Ini satu ya, misalnya menyebutkan bahwa kemudian yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ya, ini mungkin kaitannya dengan ketimpangan gitu. Ketimpangan kita kalau memang dari Gini ratio kan relatif stabil lah. Ya, gitu. Stabil lah. Tetapi memang kita tahu bahwa kemudian ukuran Gini ratio atau ketimpangan dengan menggunakan pengeluaran itu underestimate. Underestimate jelas. Nah, karena pendapatan itu tidak pasti ada lebih datanya tinggi, gitu ya. Nah, tetapi statement tadi bahwa yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin itu kalau menurut data tidak sesuai. Tidak terbukti. Karena kemiskinan turun gitu. Ya, jadi pelan tapi turun gitu. Jadi memang yang kaya ini yang memang kemudian melesat gitu. Yang miskin ini lambat sekali peningkatan kesejahteraannya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari situasi yang ini kalau kita bicara penurunan kemiskinan itu kan satu dinamikanya Mas ya. Kalau kemiskinan berkurang itu orang
yang nggak miskin tadi kemana sih sebetulnya? Ya, itu penting itu. Jangan sampai karena meninggal. Betul ya. Nah, intinya sebetulnya apakah mereka kemudian tiba-tiba jadi kaya? Iya. Ya, apakah kemudian mereka sebetulnya cuma naik sedikit di garis kemiskinan gitu? Iya, di atas garis. Ya pengennya sedikit. kemudian sejahtera gitu. Iya. Cuman juga kalau kita lihat dari fenomena ini, Mas, ya, itu yang rentan naik itu sebetulnya konsisten dengan turunnya yang miskin gitu. Ini positif aja itu ya. Data wajar lah, normally. Artinya memang kemiskinan turun, tapi bukan berarti permasalahan upaya untuk peningkatan kesejahteraan selesai. Karena rentan ini juga kemudian sebetulnya nggak jauh-jauh dari. Makanya istilahnya rentan ya, wong itu. Karena mereka dengan shock yang nggak harus bicara pandemi, Mas. Iya. Shock yang misalnya kemudian gagal panen, kemudian kegusur, PHK, ayahnya kena stroke sakit, mereka bisa jatuh miskin. Kerja honorer kemudian dipecat. Betul. Nah itu yang pertama, Mas. Yang kedua, ini fenomena kelas menengah yang turun, jumlah kelas menengah. Ini saya kira data yang kemudian nggak bisa dipungkiri gitu, karena ada beberapa sebagian kalangan yang kemudian ya intinya menolak bahwa kelas menengah berkurang, turun gitu. Kelas menengah berkurang. Faktanya begini kok. Iya, data BPS kok, bukan. Gitu, betul. Ya, jadi memang kemudian berturun. Nah, kalau kami kebetulan menganalisis dengan menggunakan data panel, Mas. Ya. Data panel. Jadi kemudian ada sebagian yang ada nggak yang miskin? Ada sedikit sekali tadi. Iya. Ya. Kemudian ada nggak yang kemudian dari kelas menengah turun ke rentan? Ada juga. Ada. Sebagian ya. Tetapi yang memang paling besar adalah turunnya kelas menengah ke menuju kelas menengah. Aspiring middle class. Aspiring middle class. Ini agak aneh istilahnya, tapi kira-kira dia tidak miskin, tidak rentan, tapi sudah nggak bisa lagi disebut kelas menengah. Gitu. Nah, jadi itu, Mas. Jadi memang faktanya turun. Nah, pertanyaannya kenapa kelas menengah turun? Nah, itu. Nah, ini saya kira beberapa faktor ya. Terutama ini ekses dari sebetulnya ada kecenderungan sebelum pandemi juga sudah mulai kelihatan sedikit ini datanya indikasinya. Ya. Tetapi memang setelah pandemi itu yang terlihat jelas. Pandemi ini pukulan. Dan itu menurut saya karena beberapa hal. Yang pertama memang karena dampak dari krisis ekonomi yang di-trigger oleh pandemi. Ya. Dan ini dibarengi dengan bahwa kelas menengah itu nggak punya bantalan, Mas. Oh begitu ya. Bantalan yang artinya mereka nggak punya tabungan cukup. Ya. Plus kemudian nggak kayak orang miskin dan sebagian rentan, Mas, yang punya akses ke PKH, yang punya akses ke sembako, yang punya PBIJKN. Mungkin bisa ditambah lagi gaya hidupnya juga udah terlanjur gitu. Iya, sebagian begitu juga ya mungkin. Tapi intinya nggak punya bantalan. Tapi kemudian nggak punya bantalan, gitu, Mas. Ini yang kemudian turun. Dan ini menurut saya harus jadi perhatian serius pemerintah, Mas. Ke depan ya. Karena kalau kita bicara ekonomi memajukan ekonomi, menjadikan Indonesia negara maju, nggak ada ceritanya di negara manapun ya negara maju yang kelas menengahnya itu turun kecil tidak sejahtera. Negara untuk menjadi maju, backbone-nya itu adalah kelas menengah, kelas menengah yang kokoh gitu, Mas. Nah artinya bicara peningkat upaya memajukan kesejahteraan umum, ini pelan-pelan juga kemudian di-mainstreamkan bukan hanya mengatasi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrim yang sudah 0,83 tadi, tapi juga memperkuat kelas menengah. Karena kelas menengah kita tuh kemudian harus diakui, Mas, rentan. Ya, mereka nggak punya akses mereka nggak bisa mungkin beli sendiri itu yang namanya jaminan ketenaga kerjaan, perlindungan tenaga kerjaan. Nggak bisa mungkin sebagian membeli si PBIJKN. Ya. Padahal mereka ini loh yang diandalkan bayar pajak, yang diandalkan untuk. Cuman kalau kita paling nggak ke depan begitu. Ke depan ya kita nggak bicara di belakang. Karena kan pembayar pajak kita cuma 10%. Ya, gitu. Secara orang ya. Gitu badan. Tapi kembali ke keseluruhannya, ya, kita tadi sudah mulai dengan Mas Elan tadi bahwa Undang-Undang Dasar 45 tujuan kemerdekaan kita itu yang jelas-jelas adalah memajukan kesejahteraan umum. Berarti kan seluruh orang tuh. Kemudian kalau kita lihat fokus terhadap mengatasi yang terbawah, yang miskin atau rentan miskin itu sekalipun belum berhasil, tapi hampir di setiap era pemerintahan nggak ada gitu kan, ada alokasi fiskal, ada program, sebagian program nampaknya juga berkelanjutan, artinya nggak usah disuruh juga berkelanjutan kan, udah kayak
Pak Jokowi menjalankan beberapa program yang di era Pak SBY dan kayaknya sekarang pun itu masih berlanjut. Artinya tetap terlepas dari kita tadi Mas Elan menyatakan itu perlu diperbaiki ya karena inklusif. Tetapi dalam kaitannya dengan kelas menengah bisa dikatakan dari sisi pemerintah karena menganggap ini mungkin sebelumnya bisa naik sendiri ke kelas menengah, survive, nyaris tidak ada program khusus dari pemerintah. Begitu nggak saya ngelihatnya? Tidak ada program khusus dari pemerintah terhadap mereka. Satu itu Mas, dua kemudian memang si labor market yang memang tadi kembali ke job creation tadi Mas. Job creation. Jadi a decent and quality job. Ya. Jadi mungkin kalau itu kemudian kita bisa melakukan itu lebih baik, Mas. Iya, perlu ada regulasinya juga kan? Ya mereka dengan otomatis kelompok menengah ini kalau mereka bekerja di sektor formal, ya otomatis kemudian perusahaannya kan punya kewajiban memberikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Itu aja sebetulnya kalau mereka nggak dapat PKH udah cukup juga, Mas. Iya. Gitu. Tapi sebagian kelas menengah tidak bekerja di sektor formal seperti itu ya. Hasilnya mungkin 15-20 juta tetapi rentan. Betul. Termasuk saya itu Mas Elan. Jadi kalau kita lihat nih Mas ya. Jadi saya sempat lihat data ya. 2020 2021 sampai 2024 ya 3 tahun 4 tahun terakhir itu kita punya job creation sekitar 11 juta Mas. Iya. Ya. Cuman yang 5,5 juta, sekitar 50% itu adalah yang nggak bisa dikatakan sebagai decent job, sebagai pekerjaan yang berkualitas. Itu tadi pekerjaan informal begitu. Ya. Nah, jadi ya ini PR bersama Mas. Gitu. Padahal masuk SDGs ya, masuk salah satu tujuan SDGs ya betul, itu ya. Betul. Nah, jadi ini PR bersama gitu. Nah, tentunya kalau kita bisa punya, makanya tadi kalau kita bisa kemudian realokasi Mas yang subsidi energi tadi, kita bisa kemudian expand program perlindungan sosial kita untuk juga bisa mengcover kelas menengah yang membutuhkan. Mungkin juga nggak semua kelas menengah membutuhkan, tapi intinya mereka yang membutuhkan itu bisa daftar. Dan kalau dari diverifikasi. Mas Elan ini sebetulnya dibandingkan dengan orang miskin, ibaratnya itu kalau negara intervensi itu lebih kayak standby loan ya, kalau mereka tidak apa-apa ini nggak terpakai kan. Kalau dia misalnya asuransi. Jadi tidak. Kalau beneran ekonomi bergerak dengan baik, hanya sedikit orang kelas terkena tidak apa-apa, ini kan tetap bisa dipakai oleh pemerintah. Apalagi misalnya BPJS-nya semacam itu. Kayaknya kan begitu ya. Di negara lain bagaimana Mas itu kira-kira? Ini penting Mas, ini. Sama begitu. Jadi prinsipnya mereka menyiapkan kemudian mekanisme dukungan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, saya melihat jadi gini, Mas. Kalau kita lihat di awal pandemi itu, Mas. Di awal pandemi itu kan kita kemiskinan kembali ke di atas 1 digit. Oke, betul. Dari 10% Maretnya udah mulai naik dikit, tapi cuman sekitar 9, sekian persen. Septembernya ya. Terus September naik di atas 1 digit. 1 tahun soalnya. Tapi kemudian di Maret 2021 udah turun lagi. Gitu. Apa yang menurut saya yang berkontribusi cukup besar adalah program-program dukungan baik yang existing dilebarkan, diekspansi, ya sehingga kemudian mengcover mereka yang terdampak oleh COVID, maupun dengan program-program baru, Mas. Oh, waktu itu ya. Bisa dikatakan karena program baru itu ada kemudian prakerja dengan bantuan cashnya, kemudian ada bantuan produktif usaha mikro, kemudian ada bantuan subsidi upah. Tapi itu kemudian temporary, Mas. Ya. Nah, sebetulnya spirit itu yang kemudian harusnya diadopsi sekarang. Karena yang namanya kerentanan, kebutuhan akan dukungan kan bukan pada saat pandemi saja. Pandemi itu yang kita sebut dengan agregat shock. Cuman yang namanya shock idiosyncratic itu bisa terjadi kapan saja pada siapa saja. Sehingga sebetulnya kemudian mekanisme bantuan temporer itu harus tersedia. Gitu. Nah, itu antara lain kalau kita nggak mau nambah anggaran, direalokasi dari subsidi energi tadi yang memang sasarannya justru dan pola-polanya kalau saya tidak salah ya kan jadi semacam kayak asuransi, artinya kalau tidak terjadi kan dia tidak terpakai ya. Oke, kita sudah jadi jelas ada hubungannya ya. Jadi ini kita mungkin kita kunci begini dari penjelasan Mas Elan soal kemiskinan secara teoritis, secara
kebijakan, terlepas dari tadi Mas Elan juga menyampaikan beberapa tantangannya, itu mungkin juga kelas menengah yang nampaknya memerlukan perhatian ya, tidak hanya yang miskin. Ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45 kan, memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusi. Ya, kalau yang kelompok atas nggak usah dipikirin lah, mereka udah ini. Nah, mungkin sebagai penutup bahwa setiap pemerintahan, termasuk pemerintahan saat ini ya di bawah Presiden Prabowo, itu nggak boleh lupa bahwa ada amanat konstitusi ya yang menyebutkan ya pemerintah itu tugas utamanya, mandat utamanya antara lain adalah memajukan kesejahteraan. Dan turunan dari memajukan kesejahteraan umum adalah kemudian yang paling dasar memastikan kemiskinan itu nol kalau bisa nol, gitu. Ya, mendekati ya, nol lah. Mendekati nol lah gitu. Berarti ya. 9% masih banyak gitu Mas. Masih banyak. 25 juta masih banyak. 8,57 ya. Masih 25 banyak, juta gitu. hampir 24, Begitu. berapa Kemiskinan ya. ekstrimnya mungkin dah di bawah 1% gitu ya. Sejutaan lah ya. Nah, tetapi kemudian kemiskinan umumnya ini masih lumayan, masih tantangan ya. Tapi I think kita dengan segala PR-nya, kita udah cukup kemudian bisa melihat arah perbaikannya kemana. Bahwa perbaikan data, perbaikan desain program, implementasinya dikuatkan, harus konvergensi, itu penting. Baik konvergensi antara bantuan program-program perlindungan sosial maupun juga dengan kemudian program-program ekonominya, Mas. Ya, yang tadi penguatan ekonomi untuk yang promosi, jangan hanya yang proteksi saja, yang mengangkatnya. Tapi yang angkat. Plus kemudian memastikan lingkungannya layak gitu. Ya, infrastrukturnya, layanan dasar, pendidikan dan sebagainya. Nah, itu artinya ini pekerjaan multi kementerian, multi sektor dan multi level pemerintahan, Mas. Bahkan juga kalau perlu melibatkan si aktor-aktor non pemerintah. Gitu, ya. Nah, saya nggak percaya bahwa kemudian kita punya masalah anggaran. Ya, jadi yang menjadi masalah kita itu adalah kemudian effective spending. Efektivitasnya. Dan bicara effective spending, sebetulnya kita bicara pada alokasi yang tepat, sasaran yang tepat dan cara yang tepat. Ya, nah ini yang kemudian diperbaiki begitu. Ya, efisiensi anggaran termasuk nggak? Ya sebetulnya termasuk gitu. Cuman jangan sampai juga kemudian memang mungkin nggak mengurangi bansos, Mas. Cuman saya khawatir, Mas. Mengurangi. Kalau kemudian yang dipotong itu adalah infrastruktur sampai 80%, Mas Walid sudah menyebut di salah satu podcastnya ya, di salah satu. Itu kan pasti ada sektor konstruksi terpengaruh. Siapa sih yang kerja di sektor konstruksi itu? Ini harus dipikir nih gitu. Ya. Mumpung belum diputuskan secara resmi. Ya. Karena 80% pasti sektor konstruksinya shrinking. Gitu. Nah, jadi tapi untuk kemiskinan ini menurut saya kita kemudian udah relatif tahu preskripsinya apa. Gitu. Nah, sekarang tantangan lainnya adalah itu tadi sebetulnya. Memastikan bahwa yang rentan, menengah itu kemudian juga bisa ditolong. Bisa kemudian diangkat, bisa kemudian dikuatkan. Karena mereka sumber pertumbuhan ekonomi juga ya. Betul. Karena kalau kita kemudian mimpinya, visinya adalah menjadi negara maju, sekali lagi tidak ada negara maju yang kemudian kelas menengahnya loyo, kelas menengahnya rapuh, kelas menengahnya sedikit, kelas menengahnya nggak bisa jadi backbone. Nah ini artinya penanggulangan kemiskinan perlu terus dilanjutkan, dikuatkan, tetapi memajukan kesejahteraan umum yang fokus pada kelompok tengah, ya rentan menuju kelas menengah dan tengah itu juga sangat penting. Dan itu sebetulnya selain memang tentunya perlu perluasan perlindungan sosial, justru ya melalui program-program ekonomi yang inklusif, Mas. Inklusif. Gitu. Ini yang penting ya. Job creation. Good job creation, kemudian infrastruktur, akses layanan dasar dan lain sebagainya. Ini penting ya. Good job ini job creation ini pekerjaan layak yang disasar. Begitu mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Mas Elan bisa menambah pengetahuan kita semua dan kita juga bersama-sama semua karena tadi sudah disinggung-singgung yang kita umpama bukan pemerintah pun kita semua punya kewajiban moral untuk melaksanakan amanat kemerdekaan kita. Terima kasih Mas Elan, mudah-mudahan nanti kita berjumpa kembali. Ya, sekali lagi terima kasih.